Richard Eliezer Budiha Lumiu ancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan dan ikuti terus perkembangan peradilan yang sedang terjadi. Ya, kami siapkan kesehatan dan mental kami sehingga kuat ya tetap sampai ke Jakarta. Saudara, lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada pekan depan. Di hari Selasa, sidang dengan terdakwa Richard Eliezer beragendakan pemeriksaan saksi. Terdakwa Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi pada sidang perdana pekan lalu, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. 11 keluarga Brigadir Yosua Huta Barat akan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Dari 11 anggota keluarga Yosua yang akan bersaksi di persidangan, 3 orang berangkat hari ini, sedangkan 8 orang lainnya akan berangkat esok hari, termasuk orang tua Yosua. Keberangkatan keluarga Yosua ini melibatkan pengawalan dari Polres Muaro Jambi hingga Kejaksaan. Tante Rohani, Tante Roslin, dan Tante Sangga. Berarti berapa? 3 orang ya? Ya, 3 orang. Nanti jam berapa berangkatnya, Neng? Jam 5 sore. Tadi kami ditelepon dari kepolisian Sungai Bahar ya, katanya disuruh Kapolres menanyakan, cuman kami belum tahu pasti ada pengawalan apa enggak. Kita semua. Berarti sisanya besok? Iya, sisanya 8 orang, besok kami bertiga hari ini. Untuk sidang pada Selasa besok, Saudara, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 12 orang saksi mulai dari keluarga hingga kekasih Yosua. Informasi yang kami peroleh sementara, hanya 3 saksi yang akan hadir langsung di Jakarta, sedangkan sisanya akan bergabung melalui virtual dari Jambi. Selain terdakwa Eliezer, pekan depan juga akan berlangsung sidang untuk terdakwa lainnya. Di kasus pembunuhan berencana ada putusan sela untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, juga Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Itulah kalimat yang kerap dilontarkan Samuel Huta Barat, ayah Nofriansah Yosua, ketika ditanya wartawan usai menyaksikan sidang perdana terdakwa Eliezer di kasus pembunuhan Yosua. Kendati kerap diselimuti rasa kesedihan sebagai orang tua yang kehilangan anaknya, Samuel tetap mengedepankan pemberian maaf bagi Eliezer. Samuel dan keluarga Yosua berharap Eliezer bisa berani berkata jujur dan mengungkap apa yang sebetulnya terjadi di Duren 3. Kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan peradilan yang sedang berjalan. Sepanjang persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, keluarga di Jambi ikut memantau jalannya persidangan. Bahkan demi penegakan hukum yang adil bagi Yosua, keluarga juga siap untuk memberikan kesaksian. Jumadi, Kompas TV, Jambi.